Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat walet dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Harapan saya tentunya semoga saja sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang datang melalui Telegram saya dari beberapa daerah yang menanyakan tentang apakah fungsi daripada Twitter heksagonal dan apakah efektif dalam sebuah rumah walet. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya mohon kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini supaya mensubscribe dulu di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload atau mengunggah video-video terbaru dari saya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat. Oke teman-teman, sebelum kita ke topik, saya ingin mencoba menjelaskan dulu apakah itu Twitter heksagonal. Twitter heksagonal adalah Twitter yang dipasang di atas rumah walet atau di atas RBW dengan memasang Twitter secara vertikal. Biasanya kita pasang itu sampai 6 biji atau 8 biji itu di segala penjuru itu. Jadi dia sifatnya vertikal, memancarkan ke arah mana saja. Dan tujuan daripada Twitter heksagonal ini adalah untuk memanggil burung yang jauh untuk mendekat ke RBW kita. Nah, biasanya ketika kita pasang suara heksagonal, burung itu memang banyak sekali yang ngumpul di atas. Namun harus diperhatikan. Coba perhatikan burung yang mendekat itu. Apakah dia masuk ke dalam LNB atau bagaimana? Biasanya RBW yang menggunakan Twitter heksagonal itu, burung itu cenderung hanya berputar-putar saja di heksagonal itu, di Twitter heksagonal itu. Bahkan sesekali dia akan mencium Twitter itu. Dan jarang sekali yang masuk. Kenapa? Karena Twitter heksagonal dipasang, biasanya dipasangkan tiang. Agak tinggi, biasanya 2 meter atau berapa meter, bahkan ada yang pasang sampai 4 meter itu. Dengan ketinggian itu, burung hanya menjelajah di sekitar Twitter heksagonal itu. Sulit sekali menemukan LNB, karena posisi LNB berada di bawah daripada Twitter heksagonal tadi. Apalagi kalau sudah tertutup dengan atap seng atau apapun itu. Jadi sahabat walet jangan disalahpahami bahwa menggunakan Twitter heksagonal itu efektif. Menurut saya tidak efektif. Hanya efektif untuk mendekatkan burung walet saja, dan cenderung dia hanya bermain di sekitar Twitter itu saja, dan jarang sekali yang masuk ke bawah. Nah, pertanyaannya, apakah suara heksagonal itu efektif? Menurut saya tidak terlalu efektif. Nah, selain menggunakan daripada Twitter heksagonal, ada lagi namanya Twitter bazooka. Nah, bazooka ini masih mending karena dia penempatannya bukan di atas. Biasanya kita tempelkan di sekitar lubang masuk daripada LNB daripada rumah walet itu. Jadi tidak seperti dengan heksagonal. Kalau heksagonal dipasang di atas atap, sementara kalau suara bazooka itu biasanya dipasang di samping-samping saja dan tidak boleh searah dengan arah LNB itu, mengarah ke depan. Kalau bisa diarahkan ke di daerah mana burung yang banyak, diarahkan ke arah burung yang datang, karena biasanya bazooka itu lebih kencang daripada heksagonal. Kalau tidak salah mungkin daya jangkaunya mungkin masih bisa sampai 1 km dan bisa memanggil burung-burung yang jauh mendekat ke RBW kita. Jadi kalau perbandingan daripada Twitter heksagonal dengan Twitter bazooka masih mending, saya sarankan menggunakan bazooka saja. Boleh kita menggunakan suara heksagonal kalau tidak ada rumah walet di samping kita. Kalau ada rumah walet di samping kita, dia lebih cenderung hanya untuk bermain saja di sekitar Twitter heksagonal itu, dan setelah dia habis bermain, dia akan pulang masuk ke RBW orang lain. Karena penempatan Twitter yang di atas, burung apabila dia bermain di atas, maka dia tidak nampak lubang LNB kita.
Karena daya jelajah burung itu bermain di atas, sementara LMB yang kita pasang itu di bagian bawah. Coba perhatikan tuh. Itu sering di-share itu di grup-grup itu, perhatikan. Yang menggunakan Twitter heksagonal itu, perhatikan, biasanya hanya lebih cenderung menempel di Twitter itu aja. Jarang sekali burung masuk ke dalam LMB itu. Karena dia tertarik dengan suara itu saja, dia lebih plong, lebih bebas dia mencium dari mendekati dari daerah mana saja. Nah, seperti itu. Yang menggunakan heksagonal, kalau RBW baru, sangat sulit untuk menginapkan burung. Karena burung lebih tertarik di atas saja, di sekitar Twitter heksagonal itu. Sesuai dengan pertanyaan teman-teman yang datang ke saya melalui Telegram, apakah efektif daripada heksagonal? Ya tergantung. Kalau misalnya kita masih RBW tunggal atau belum seberapa RBW yang di daerah kita, ya boleh aja kita pakai. Tapi kalau sudah banyak RBW di sekitar kita, menurut saya lebih baik tidak usah saja. Tidak efektif. Boleh dicek itu. Jadi sahabat walet dimanapun Anda berada, sebaiknya mengelola RBW itu tidak usah terlalu banyak macam-macam. Pasang inilah, pasang itulah. Ya, yang penting dalam pengelolaan RBW itu kita ikut standar saja. Ada namanya standarisasi pengelolaan RBW. Ya, termasuk itu tadi tata ruangnya, tata suhunya, tata cahayanya, terus penggunaan suara, terus tata penggunaan suara panggil. Apabila itu terpenuhi, saya yakin itu pasti berhasil. Karena apa yang saya katakan ini adalah, itu bukan berdasarkan daripada kata orang, kata si A, kata si B, tapi berdasarkan apa yang saya alami selama ini. Saya sudah hampir 5 tahun di dunia walet ini. Alhamdulillah sudah ada hasil. Dan saya selalu mensyukuri apa yang ada. Walaupun tidak seberapa, tapi saya syukuri apa yang ada. Mudah-mudahan saja video pendek ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang masih pemula. Jadi poinnya adalah, ketika saya ditanya apakah suara heksagonal itu efektif, ya menurut saya tidak terlalu efektif. Oke, sahabat walet, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan di sini. Mudah-mudahan video pendek ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan doa saya, semoga saja teman-teman dimanapun Anda berada, semoga sukses selalu dan perkembangan RBW-nya semakin bertambah. Amin. Sebelum teman-teman meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe dulu yang baru gabung di channel ini, agar dapat berlangganan di setiap video-video saya yang baru yang akan datang. Secara otomatis akan muncul di beranda YouTube Anda. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.